Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang dalam Al-Quran disebut sebagai nabi yang benar. Beliau berhijrah karena Allah, menguasai berbagai bahasa, dan tidak hanya menyampaikan ajaran agama Allah, tetapi juga mengajarkan tentang politik dan kehidupan masyarakat. Selain itu, beliau juga menemukan cara menulis dengan pena dan menjahit pakaian. Beliau adalah seorang nabi yang sangat dalam pemikirannya. Dengan akal dan hikmah yang Allah berikan, beliau juga menciptakan alat perang dan mengajarkan umatnya tentang timbangan dan ukuran yang benar. Beliau juga memberi kabar kepada umatnya bahwa akan datang nabi-nabi lain sepertinya, semuanya suci dan akan menegakkan agama Allah. Beliau adalah nabi yang memiliki sifat tegas dan penuh hikmah. Nama nabi yang mulia ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Dalam video ini, kami akan menyampaikan hubungan antara Nabi Idris alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Syits alaihi salam. Siapa nabi yang datang setelahnya, siapa yang beliau perangi dalam jihad, dan apa saja keistimewaan beliau. Mohon untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi pertama yang Allah turunkan ke bumi dan merupakan manusia pertama yang membangun peradaban. Oleh karena itu, beliau juga disebut sebagai Abul Bashar. Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga, beliau membawa berbagai macam benih, tongkat Nabi Musa alaihi salam yang panjangnya 10 hasta, dan berbagai jenis biji pohon dari surga. Namun, beliau hidup dalam keadaan penuh penyesalan, rasa malu, dan terus-menerus bertobat atas kesalahannya. Iblis laknatullah alaih mengambil kesempatan ini dan menyentuh benih-benih itu. Benih yang disentuh oleh setan menjadi tidak berguna, sedangkan benih yang tidak disentuh tetap bermanfaat. Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga, beliau berkata, "Ya Allah, di sini aku tidak melihat seorang pun yang bertasbih, bertahlil, atau memujimu, dan tidak ada tempat ibadah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam ke tempat yang sejajar dengan Baitul Mamur, yaitu tempat di mana sekarang berdirinya Ka'bah. Di sana, malaikat Jibril alaihi salam mengibaskan sayapnya dan fondasi Ka'bah muncul dari lapisan tanah ketujuh hingga ke permukaan bumi. Para malaikat kemudian mengisi fondasi itu dengan batu-batu besar yang bahkan 10 orang pun tidak mampu mengangkatnya. Batu-batu itu dibawa dari gunung Lebanon. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bangunan Baitul Mamur agar Nabi Adam alaihi salam dan keturunannya bisa bertawaf di sekelilingnya. Setelah tobat Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa diterima, hati mereka menjadi tenang. Kehidupan pun berjalan dengan damai dan tentram. Siti Hawa mulai melahirkan anak-anak kembar. Dengan perintah Allah, Nabi Adam alaihi salam menikahkan anak laki-laki dari satu kelahiran dengan anak perempuan dari kelahiran lain. Anak sulung Nabi Adam alaihi salam bernama Kabil. Saudari kembarnya bernama Akmah, yang sangat cantik. Kabil tidak rela menikahkan Akmah dengan saudaranya yang lain, padahal Habil lebih berhak atas Akmah. Melihat perselisihan itu, Nabi Adam alaihi salam berkata, "Persembahkanlah kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak menikahi Akmah." Tanda kurban yang diterima adalah datangnya api dari langit yang membakar kurban tersebut. Atas izin Allah, kurban Habil diterima, sedangkan kurban Kabil tidak diterima. Kabil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Dalam Al-Quran dijelaskan, "Dan bacakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam yang benar, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Kurban yang satu diterima, dan yang lainnya tidak diterima. Maka yang tidak diterima berkata, 'Aku pasti akan membunuhmu.' Yang lain menjawab, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Aku ingin agar dosa pembunuhan ini menjadi tanggunganmu, dan engkau menjadi penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim.' Akhirnya, hawa nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Maka dia membunuh Habil dan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Dikatakan bahwa saat itu Habil sedang tidur dengan kepala bersandar pada batu di hutan. Kabil melemparkan batu dari atas dan membuatnya syahid. Namun setelah membunuh, Kabil kebingungan karena tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan jenazahnya, sebab belum pernah ada kematian sebelumnya. Allah, dengan kasih sayangnya, mengutus seekor burung gagak. Dalam satu riwayat disebutkan ada 2 ekor gagak, yang satu membunuh yang lain, lalu menggali tanah, meletakkan bangkai di dalamnya, dan menutupinya dengan tanah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
Lalu kami mengutus seekor burung gagak yang mengais-ngais di bumi agar memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menyembunyikan jenazah saudaranya. Maka dia berkata, "Aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?" Dengan demikian, Kabil sangat menyesal. Dalam hadis yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kali ada seseorang yang terbunuh secara zalim, maka dosa pembunuhan itu juga akan dicatat dalam amal Kabil, karena dialah yang pertama kali memulai perbuatan membunuh secara tidak sah." Setelah syahidnya Habil, Nabi Adam alaihi salam sangat bersedih. Ini adalah kejadian pertama dari keturunannya. Maka, dengan karunia-Nya, Allah menganugerahkan seorang anak lagi kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nabi Syits alaihi salam. Agar dari keturunannya nanti lahir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi salam. Nabi Syits alaihi salam juga menerima beberapa suhuf dari Allah. Nabi Adam alaihi salam berwasiat bahwa jika Nabi Nuh alaihi salam masih hidup pada masa itu, maka letakkan jasadnya di dalam bahtera Nabi Nuh. Jika tidak, maka teruskan pesan-pesannya kepada anak cucu. Dalam kitab Mirajun Nubuwah, disebutkan bahwa Nabi Syits alaihi salam adalah yang paling tampan dan indah dari semua anak Nabi Adam alaihi salam. Beliau memiliki kesempurnaan lahir dan batin, dan cahaya kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi salam bersinar terang pada dirinya seperti matahari. Untuk menjaga Nur Muhammad Shallallahu alaihi salam itu, Nabi Adam alaihi salam menuliskan sebuah perjanjian agar cahaya itu terus berada di rahim dan keturunan yang suci. Perjanjian itu harus dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Dan memang itulah yang dilakukan. 5 tahun setelah syahidnya Habil, Nabi Syits alaihi salam lahir. Dalam rupa dan keindahan, beliau sangat mirip dengan Nabi Adam alaihi salam. Sebelum wafat, Nabi Adam alaihi salam menunjuk Nabi Syits alaihi salam sebagai penggantinya. Nabi Syits alaihi salam selalu mendengar kisah-kisah tentang keindahan surga dari Nabi Adam alaihi salam dan juga menghafal isi kitab-kitab langit. Karena itu, beliau menjauhkan diri dari kenikmatan dunia dan manusia dan lebih memilih kesendirian untuk beribadah. Pada masa Nabi Syits alaihi salam, manusia terbagi menjadi 2 golongan, yang mengikuti beliau dan mendapat petunjuk melalui nasihat-nasihatnya, dan yang mengikuti keturunan Kabil. Nasihat Nabi Syits alaihi salam adalah bahwa seorang mukmin sejati harus memiliki sifat-sifat ini: mengenal Allah, membedakan antara yang baik dan buruk, mematuhi pemimpin yang adil, berbakti dan melayani kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik dan penuh kasih kepada sesama, tidak menuruti amarah, memberi makan orang miskin dan membutuhkan, menjauhi dosa, bersabar atas ujian, dan bersyukur atas nikmat Allah. Dalam tafsir Azizi disebutkan bahwa beliau menerima 50 suhuf dari langit. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, beberapa kitab menyebut bahwa usia beliau adalah 912 tahun. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan termasuk dari garis keturunan Nabi Syits alaihi salam. Setelah Nabi Syits alaihi salam, kenabian diberikan kepada Nabi Idris alaihi salam. Beliau adalah keturunan dari Nuh putra Syits alaihi salam. Ayah beliau bernama Yarat dan ibunya bernama Barkana. Istri beliau bernama Adma, dan beliau memiliki seorang anak bernama Matusyalih. Nabi Idris alaihi salam adalah kakek buyut dari Nabi Nuh alaihi salam. Nama asli beliau adalah Uhnuf atau Hanuf, sedangkan gelarnya adalah Idris. Beliau mendapat gelar Idris karena beliau adalah orang pertama yang mengajarkan manusia membaca dan menulis. Karena itulah orang-orang menyebut beliau Idris, yang berarti guru atau pemberi pelajaran. Beliau dilahirkan di kota Babil, Irak. Anda disebutkan dalam 2 surat Al-Quran Al-Majid, yaitu Surah Maryam ayat 56-57 dan Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Dalam Surah Maryam, Allah menyebut Anda sebagai Nabi yang jujur. Dalam Surah Al-Anbiya, Anda disebut sebagai orang yang sabar dan beruntung. Dan ingatlah Idris dalam kitab, sesungguhnya dia adalah Nabi yang sangat jujur. Ketika Nabi Syits alaihi salam meninggal dunia, setelah beberapa waktu para pengikutnya menjadi sangat sedikit. Keturunan Kabil telah menciptakan pasar kekafiran, kemusyrikan, perbuatan buruk, dan ketidaksopanan. Perzinahan dan minuman keras menjadi hal yang biasa. Identitas hubungan yang suci telah lenyap. Penyembahan berhala dan penyembahan api sedang terjadi. Seolah-olah setan dan para pengikutnya telah menguasai dunia. Syariat yang didirikan oleh Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Syits alaihi salam, serta hukum-hukum ilahi, sedang dilanggar. Dan inilah saatnya Allah Ta'ala memutuskan untuk mengutus seorang nabi di antara kaum yang rusak itu, dan untuk kedudukan agung ini,
Dia memilih Nabi Idris alaihissalam dari keturunan Nabi Syits alaihissalam. Semua kebaikan yang seharusnya ada pada seorang Nabi Allah, terdapat pada Nabi Idris alaihissalam. Beliau alaihissalam adalah pengikut agama Nabi Adam alaihissalam, sangat tekun beribadah, bertakwa, menjauhi dosa, dan merupakan manusia yang sangat jujur. Begitu menjabat sebagai Nabi, beliau alaihissalam mulai berdakwah dan menyampaikan ajaran kepada kaumnya yang tersesat, sehingga sekelompok kecil orang masuk Islam. Namun sebagian besar orang tidak suka mendengarkan ajaran Nabi Syits alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam, serta hal-hal kebaikan. Oleh karena itu, mereka menjadi musuh beliau alaihissalam dan mulai menimpakan berbagai penderitaan kepada beliau dan para pengikutnya. Sampai-sampai beliau alaihissalam, karena merasa terganggu dengan kezaliman mereka, berniat untuk berhijrah dari Babilonia dan memberitahukan keputusan ini kepada para pengikutnya. Mari penuhi kotak komentar dengan Masya Allah dan sebarkan kebaikan. Karena Babilonia adalah daerah yang subur dan hijau di tepi sungai Furat dan sungai Dajlah, maka berhijrah dari sana merupakan keputusan yang sulit bagi orang-orang. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran tentang hal ini, tetapi kemudian atas penjelasan Nabi Idris alaihissalam, mereka setuju untuk berhijrah bersama beliau. Nabi Idris alaihissalam dan para pengikutnya mengarahkan perjalanan dari Babilonia ke Mesir dan bermukim di tepi sungai Nil, yang merupakan daerah yang lebih subur dan hijau daripada Babilonia. Nabi Idris alaihissalam terus berdakwah dan memberikan pelajaran kepada orang-orang di sana. Beliau alaihissalam pada waktu itu menguasai semua bahasa dan biasa memberikan pelajaran kepada orang-orang dalam bahasa mereka sendiri. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah Ismail alaihissalam, dan Idris alaihissalam, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang tetap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah ilahi. Menurut tafsir Ma'ruful Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam lahir 1000 tahun sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Beliau alaihissalam adalah manusia pertama yang dianugerahi ilmu nujum, astrologi, dan ilmu hisab, matematika, sebagai mukjizat. Beliau adalah orang pertama yang menciptakan cara menulis dengan pena dan menjahit pakaian. Sebelum beliau, orang-orang biasanya menggunakan kulit binatang sebagai pakaian. Demikian pula, beliau adalah orang pertama yang menyusun metode pengukuran, dan senjata juga merupakan ciptaan beliau. Beliau alaihissalam membuat senjata dan berjihad melawan Bani Qabil. Allamah Ibnu Isyaq mengatakan bahwa orang pertama di dunia yang menulis dengan pena adalah Nabi Idris alaihissalam. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Hum radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia bertanya kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tentang rimal. Ini adalah ilmu di mana sesuatu dapat diketahui dengan menggambar garis-garis tertentu di atas pasir. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi yang menulis ini. Oleh karena itu, sesuai dengan penggambaran fisik yang disampaikan oleh para pengikut agama beliau, kepribadian beliau alaihissalam sangat mulia dan bersih. Berpostur tinggi, tampan, berwajah indah, berjanggut lebat, bahu lebar, tulang yang kuat, serta bertubuh ramping dan serius. Mata beliau bercahaya seperti celak dan tutur kata beliau teratur. Beliau memiliki sifat pendiam, dan ketika berjalan selalu menundukkan pandangan. Dalam kemarahan, beliau berbicara dengan murka dan terbiasa menunjuk dengan jari telunjuk. Untuk mempersembahkan nazar dan kurban di hadapan Allah Ta'ala, ada 3 hal yang dianggap penting, dupa wangi, kurban hewan, dan minuman anggur. Selain itu, persembahan buah-buahan, sayuran, dan bunga-bunga, serta hal pertama dari musim tertentu, adalah wajib. Di antara buah-buahan, apel menjadi pilihan utama, di antara biji-bijian, gandum, dan di antara bunga-bunga, mawar. Penulis Syair Rauzat Asgar menuliskan bahwa Nabi Idris alaihissalam senantiasa sibuk dengan memuji dan mengagungkan Allah Ta'ala serta beribadah, dan para malaikat memandang beliau dengan penuh cinta, penghormatan, dan penghargaan. Para malaikat datang kepada beliau dan duduk dalam kebersamaan beliau. Maka suatu ketika, Nabi Israil alaihissalam pun datang setelah mendapat izin dari Allah Ta'ala, dan dalam wujud manusia, beliau berada dalam kebersamaan Nabi Idris untuk waktu yang sangat lama. Ketika Nabi Idris alaihissalam mengetahui bahwa ini bukanlah manusia, melainkan Nabi Israil alaihissalam yang ditugaskan untuk mencabut ruh, maka beliau bersabda kepadanya bahwa hati beliau ingin merasakan kematian. Mendengar ini, Nabi Israil alaihissalam, dengan izin Allah, mencabut ruh beliau dan kemudian mengembalikannya. Setelah itu, Nabi Idris alaihissalam bersabda kepadanya bahwa hati beliau ingin melihat surga dan neraka. Maka Nabi Israil alaihissalam, dengan izin Allah, menunjukkan neraka kepada beliau, kemudian membawa beliau ke surga dan menunjukkan pemandangan-pemandangan di sana untuk waktu yang sangat lama.
Pada akhirnya, Nabi Israil alaihissalam memohon agar beliau kembali. Tetapi Nabi Idris alaihissalam menjawab bahwa selama pencipta surga dan neraka tidak memerintahkan beliau untuk pergi dari sini, beliau tidak akan pergi. Maka Allah Ta'ala menugaskan seorang malaikat untuk memutuskan di antara keduanya. Nabi Israil alaihissalam menceritakan seluruh situasi kepada malaikat itu. Lalu Nabi Idris alaihissalam bersabda bahwa beliau telah merasakan kematian sesuai dengan hukum Tuhan, dan kini telah berada di surga karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Kami tidak akan mengeluarkanmu dari sini." Oleh karena itu, beliau tidak ingin pergi dari sini. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar bahwa malaikat itu memutuskan dengan perintah Allah Ta'ala, "Baiklah, Anda alaihissalam tetaplah di langit ke-6 dan beribadah bersama para malaikat." Maka Nabi Idris alaihissalam sibuk beribadah bersama para malaikat di langit ke-6. Wallahu alam, dan Allah Maha mengetahui. Dalam kaitannya dengan ini, hadis muttafaq alaih adalah bahwa Nabi Idris alaihissalam berada di langit ke-4. Ini juga merupakan pendapat Mujahid rahmatullah alaih dan banyak ulama lainnya. Az-Zuhri rahmatullah alaih juga meriwayatkan hadis Mikraj dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di langit ke-4 pada malam Mikraj, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Setelah melihat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Selamat datang, saudara yang saleh dan Nabi yang saleh." Para pemirsa, ada dua hal yang sangat menonjol dalam kehidupan Nabi Idris alaihissalam. Satu adalah dakwah dan penyebaran agama, dan yang kedua adalah jihad melawan keturunan Qabil. Karena beliau mahir dalam berdakwah dan memberikan nasihat, usaha pertama beliau selalu adalah agar keturunan Qabil kembali ke jalan yang benar melalui nasihat dan agar dunia menjadi bersih dari keburukan dan hanya menyembah satu Allah. Namun setan telah sepenuhnya menguasai orang-orang itu. Ketika beliau alaihissalam berbicara kepada mereka tentang janji-janji Allah, menasihati mereka untuk menyembah satu Allah, mengajarkan mereka untuk meninggalkan keburukan, hal-hal ini sangat tidak disukai oleh mereka. Mereka menjadi sangat marah dan menimpakan penderitaan kepada beliau, menghina, dan melempari beliau dengan batu. Sebenarnya, setelah berada di bawah pengaruh setan untuk waktu yang lama, orang-orang ini telah terjerumus hingga leher ke dalam rawa kekafiran, kemusyrikan, dan keburukan. Dunia telah terbagi menjadi dua kelompok secara jelas. Satu adalah pengikut setan dan yang lainnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Rabbul Kainaat, Tuhan semesta alam. Nabi Idris alaihissalam sangat sedih dan khawatir dengan situasi ini. Beliau berusaha keras agar orang-orang itu dapat kembali ke jalan yang benar melalui dakwah, tetapi ketika tidak ada jalan yang terlihat, beliau memutuskan untuk berjihad melawan mereka atas perintah Allah. Beliau berjihad melawan keturunan Qabil bersama sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, di mana Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan kepada mereka, dan banyak orang tertarik kepada agama yang benar. Nabi Idris alaihissalam juga memberitahu umatnya bahwa seperti beliau, banyak nabi yang mulia akan datang untuk memperbaiki kondisi agama dan dunia ini, dan ciri-ciri menonjol mereka adalah bahwa mereka akan bersih dan suci dari setiap keburukan, akan patut dipuji, dan sempurna dalam keutamaan. Mereka akan mengetahui keadaan bumi dan langit serta hal-hal yang membawa kesembuhan bagi alam semesta. Mereka akan berfirman melalui wahyu ilahi, wahyu dari Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang bertanya akan kembali dengan tangan kosong. Mereka akan menjadi orang yang doanya dikabulkan dan inti dakwah agama mereka adalah perbaikan alam semesta. Bilal bin Saya mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ka'ab tentang makna ayat Al-Quran ini, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Maka Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, ketika Allah Ta'ala mengirim wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam bahwa, "Aku memberimu setiap hari derajat yang setara dengan seluruh amal Bani Adam," maksudnya seluruh manusia pada masa itu, maka Nabi Idris alaihissalam berkeinginan, jika demikian halnya, maka amal ibadah harus ditambah. Oleh karena itu, ketika para malaikat datang kepadanya, beliau menyebutkan wahyu tersebut seraya berkata, "Saya ingin berbicara dengan malaikat maut dan menanyakan berapa lama lagi sisa hidup saya." Malaikat itu mengangkat Nabi Idris alaihissalam di atas sayapnya dan membawanya naik ke langit. Ketika mereka sampai di langit ke-4, mereka bertemu dengan malaikat maut yang sedang turun ke bumi. Teman malaikat Nabi Idris alaihissalam menyebutkan tentang beliau kepada malaikat maut, maka Israil alaihissalam bertanya, "Di mana Nabi Idris?" Malaikat itu menjawab, "Beliau ada di punggungku." Mendengar ini, malaikat maut mengungkapkan keheranannya seraya berkata, "Sungguh aneh. Saya diberitahu oleh Tuhan untuk mencabut ruh Nabi Idris di langit ke-4. Saya berpikir, dia ada di bumi. Bagaimana saya bisa mencabut ruhnya di langit ke-4? Saya sedang memikirkan ini dan sedang turun ke bumi ketika kamu membawanya ke langit ke-4." Kemudian malaikat maut mencabut ruh beliau. Ibnu Abi Hatim,
Dalam tafsir ayat ini, menyebutkan hadis ini dan menambahkan bahwa Nabi Idris alaihissalam berkata kepada para malaikat, "Tanyakan kepada malaikat maut tentang diriku, berapa lama lagi sisa umurku?" Padahal Nabi Idris alaihissalam berada bersama malaikat itu. Atas pertanyaan malaikat itu, malaikat maut berkata, "Sampai saya melihatnya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa." Kemudian ketika malaikat maut melihat Nabi Idris alaihissalam, dia berkata kepada malaikat itu, "Anda bertanya kepada saya tentang seseorang yang hidupnya kini tidak lebih dari kedipan mata." Kemudian malaikat itu melihat Nabi Idris alaihissalam di bawah sayapnya, dan beliau telah wafat. Menurut Qasasusul Anbiya, para pemirsa, aturan, ketetapan, dan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Idris alaihissalam dapat diterima oleh semua lapisan pemikiran zaman itu. Populasi di permukaan bumi dibagi menjadi 4 bagian untuk tujuan administratif dan kemanusiaan, dan seorang penguasa ditunjuk untuk setiap bagian, serta hukum-hukum ditetapkan berdasarkan pembagian geografis ini. Inti dari hukum-hukum syariat yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam adalah ini, yang patut disembah hanyalah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Perbuatan baik membuat manusia mencapai kehidupan yang tenang dan terbiasa. Dunia materi dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya bersifat sementara dan akan fana. Keadilan dan kepatuhan terhadap hukum akan menghilangkan kebencian dari masyarakat. Perenungan dan penerapan hukum-hukum syariat akan menghasilkan hasil terbaik. Nabi Idris alaihissalam menetapkan beberapa hari dalam setahun sebagai hari raya Aidi untuk umatnya dan menetapkan nazar serta kurban pada waktu-waktu tertentu sebagai wajib. Beliau membangun jaringan jalan di kota-kota, membangun pasar untuk perdagangan, menentukan lapangan untuk olahraga, dan merencanakan pembangunan rumah serta bangunan lain sesuai dengan denah. Nabi Idris alaihissalam membagi umat manusia menjadi 3 tingkatan berdasarkan ilmu dan amal, ulama, raja, dan rakyat. Beliau menetapkan kedudukan mereka secara berurutan. Ulama diberi kedudukan pertama dan tertinggi karena mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala tidak hanya atas diri mereka sendiri, tetapi juga atas urusan raja dan rakyat. Raja mendapat kedudukan kedua karena mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan urusan kerajaan. Rakyat hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, oleh karena itu mereka termasuk dalam tingkatan ketiga. Namun tingkatan-tingkatan ini tidak didasarkan pada keturunan atau keistimewaan keluarga. Diriwayatkan bahwa di cincin beliau terukir tulisan ini, kesabaran dengan iman kepada Allah adalah tanda kemenangan dan keberhasilan. Di ikat pinggang yang diikat di pinggang, tertulis, ID yang sejati tersembunyi dalam menjaga kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala, dan kesempurnaan agama terletak pada keterikatan dengan syariat. Di ikat pinggang yang mereka kenakan saat salat jenazah, tertulis kalimat-kalimat ini, beruntunglah orang yang mengawasi dirinya. Perantara sejati manusia di hadapan Allah adalah amal salehnya sendiri. Jika hal yang mengingatkan ini menyentuh hati, silakan komentar, Masya Allah, dan inspirasi orang lain. Para pemirsa, menurut riwayat, Nabi Idris alaihissalam selain menyampaikan pesan agama Allah, juga mengajarkan metode politik, kehidupan kota, dan peradaban intelektual. Untuk ini, beliau membentuk sebuah kelompok, di mana para pelajar dikumpulkan dan diajarkan politik kota serta prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Ketika para pelajar ini menjadi sempurna dan ahli, mereka kembali ke kabilah-kabilah mereka, lalu mereka membangun kota-kota dan permukiman yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kota. Jumlah kota-kota ini sekitar 200, di mana kota terkecil adalah Ruha. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu-ilmu lain kepada para pelajar itu, di antaranya adalah ilmu hikmah dan ilmu nujum, astronomi, astrologi. Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama yang memulai ilmu hikmah dan nujum. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengajarkan beliau tentang langit, bintang-bintang pembentuknya, pertemuan dan perpisahan mereka, serta rahasia dan misteri daya tarik timbal balik mereka. Allah Ta'ala menjadikan beliau seorang yang ahli dalam ilmu bilangan dan perhitungan. Jika bukan karena ilmu-ilmu ini melalui Nabi Allah ini, maka sulit bagi fitrah manusia untuk mencapai pemahaman sejauh itu. Beliau menetapkan hukum dan aturan untuk berbagai kaum dan umat sesuai dengan kondisi mereka yang sesuai. Jika kita merenungkan hikmah dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam, maka terungkaplah kenyataan bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan keutamaan ilmu dan otoritas untuk bertindak dalam alam semesta melalui ilmu-ilmu tersebut, hanya kepada manusia. Allah, sebagai Sang Pencipta, menganugerahkan ilmu kepada hamba-hambanya sehingga kemampuan kreatif mereka dapat terungkap sepenuhnya. Anak cucu Adam dengan menggunakan kemampuan-kemampuan ini dapat memberikan manfaat bagi makhluk Allah, dan juga dapat menyempitkan ruang hidup makhluk dengan kemampuan kreatif mereka. Cara berpikir yang digunakan dalam menggunakan kemampuan tersebut mencerminkan esensinya.
Jika cara berpikir itu positif dan selaras dengan cara berpikir para nabi yang mulia dan pewaris mereka, para wali Allah, maka setiap tindakan yang muncul darinya juga akan membawa ciptaan baru dan menjadi penyebab ketenangan, kenyamanan, kemudahan, dan kebahagiaan bagi manusia baru dan makhluk lainnya. Dan jika cara berpikir itu terkunci dalam lingkup yang terbatas, terkurung dalam cangkang kepentingan pribadi dan tujuan individu, maka penggunaan kemampuan kreatif sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat kolektif bagi umat manusia. Karena penggunaan kemampuan itu hanya benar selama tidak menciptakan monopoli bagi individu atau kelompok tertentu. Jika itu terjadi, maka kemampuan yang sama akan menjadi musibah bagi manusia baru dan makhluk lainnya, alih-alih ketenangan dan kenyamanan. Para nabi yang mulia, karena mereka adalah pendukung dan teguh pada cara berpikir bahwa pemilik segala sesuatu di alam semesta, dan juga pemilik kita, hanyalah Allah. Hubungan segala sesuatu tidak langsung dengan kita, melainkan hubungan segala sesuatu terjalin melalui kita. Melalui ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Oleh karena itu, pemikiran mereka mencakup keluasan yang tak terbatas. Hamba-hamba yang menunaikan kewajiban ini, di bawah wewenang yang dianugerahkan Allah, menciptakan sesuatu yang menjadi sarana kebahagiaan bagi makhluk Allah. Karena mereka mengetahui hakikat yang bekerja di balik fenomena. Sebenarnya, kekacauan mental yang mereka alami tidak berasal dari tipu daya dunia, oleh karena itu mereka bebas dari bayang-bayang kesedihan dan ketakutan. Hamba-hamba yang terikat pada dunia sejati ini selalu hidup dalam ketenangan. Para pemirsa, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah dalam Al-Quran Karim bahwa kitab ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikianlah video kita hari ini. Kami berharap Anda menyukai video ini. Jika Anda menyukai video kami ini, kami mohon Anda untuk subscribe channel kami dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar ilmu agama mereka juga bertambah. Sampai jumpa di video berikutnya. Allah Hafiz.